Oke, kita akan mulai. Ini adalah video pertama untuk pelajaran aplikasi sensor atau pengenalan sensor atau sensor dan transducer. Jadi kita akan interfacekan dengan dunia nyata ya. Jadi nanti kita akan hubungkan dengan sensor. Jadi sensor kalau hubungannya dengan dunia nyata itu seperti apa? Karena memang sensor sendiri itu memang salah satu yang menerjemahkan dari besaran yang ada menjadi besaran listrik gitu ya. Jadi sebelum ke sensor kita akan berbicara dulu tentang transducer. Transducer itu sendiri jadi semua device yang merubah dari bentuk energi satu menjadi ke bentuk energi yang berbeda. Jadi semua energi, jadi energi apa saja sih sebenarnya, bisa panas, bisa gaya, bisa macam-macam, bisa gerakan, bisa suhu, bisa macam-macam. Jadi merubah dari suara misal gitu. Jadi kalau misal heater gitu ya, jadi merubah dari energi listrik ke energi panas, itu transducer. Kemudian mikrofon merubah dari energi suara menjadi energi listrik, itu juga transducer. Jadi transducer itu semuanya yang merubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Kemudian salah satu bentuk primary energy ya ada mechanical, thermal, elektromagnetik, optikal, chemical, suara dan lain-lain. Jadi itu semuanya itu masuk ke transducer. Jadi transducer itu bisa dari elektrik ke fisik, dari fisik ke elektrik, itu namanya transducer. Kemudian dari bentuk itu akan menjadi bentuk sensor dan aktuator. Jadi ini bedanya nanti akan di dalam transducer itu ada sensor dan ada juga aktuator. Nah, nanti mana yang sensor, mana yang aktuator kita akan bahas gitu ya. Kita bahas ke sensor dulu. Sensor itu adalah device yang mendeteksi, mengukur sinyal secara atau stimulus. Jadi begini, kalau ada suhu diukur oleh termokouple, itu adalah sensor. Jadi karena dia mengukur, mendeteksi gitu. Kemudian ada mikrofon, jadi merubah suara menjadi sinyal elektrik, itu juga sensor. Tapi kalau speaker merubah elektrik menjadi suara, itu bukan sensor. Itu namanya adalah aktuator. Jadi bedanya tahu nanti. Jadi kalau sensor itu adalah device yang mendeteksi, mengukur suatu sinyal atau stimulus. Atau gampangannya device yang merubah dari besaran fisik ke besaran elektrik gitu. Jadi itu adalah sensor. Bisa berupa suara, mekanikal, bisa berupa cahaya, bisa berupa macam-macam nanti. Jadi sensor itu adalah itu. Tapi kalau kebalikannya itu adalah namanya aktuator. Contohnya heater. Heater itu merubah dari sinyal listrik atau besaran listrik menjadi panas. Nah, itu adalah aktuator. Makanya sensor dan aktuator itu masuk di dalamnya transducer. Tapi bedanya adalah sensor merubah atau mendeteksi atau mengukur besaran fisik menjadi besaran elektrik, atau gampangannya semua yang ada di besaran fisik menjadi elektrik itu adalah sensor. Tapi aktuator itu adalah kebalikannya, yang merubah dari besaran elektrik menjadi besaran fisik seperti panas, suara,
gerakan, gaya, itu macam-macam, itu namanya aktuator. Jadi bedanya adalah device yang mengenerate sinyal atau stimulus itu. Jadi gampangnya gitu, atau device yang merubah dari besaran elektrik menjadi besaran fisik itu. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhananya, ada dunia nyata gitu atau real world itu yang menerjemahkan ke intelligent feedback system, atau dalam hal ini misal komputer, bisa microcontroller gitu ya, itu namanya sensor kalau arahnya dari real world ke intelligent. Tapi kalau dari intelligent ke real world itu namanya adalah aktuator. Jadi itulah bedanya antara transducer dan bedanya aktuator dan sensor. Nah, aktuator dan sensor itu adalah masuk di dalamnya transducer. Kemudian sistem sensor sendiri biasanya menarik untuk dibahas di electronic sensor ya. Jadi merubah parameter yang diinginkan ke dalam sinyal elektrik yang terukur. Jadi makanya saya bilang bahwa tadi sensor sendiri itu adalah merubah dari besaran real atau besaran fisik menjadi besaran elektrik gitu. Kemudian biasanya general electric sensor itu biasanya merubah dari besaran fisik atau real world parameter ke dalam sinyal elektrik, kemudian mengkonvert elektrik sinyal ke dalam analog atau digital value. Jadi salah satunya juga itu, kalau ada device yang bisa merubah besaran sinyal elektrik ke dalam analog atau digital value. Ini contohnya apa? Misalnya kan LDR itu merubah besaran LDR itu sebenarnya merubah dari cahaya menjadi hambatan gitu ya. Nah, hambatan itu kan tidak bisa serta-merta langsung masuk ke dalam microcontroller, harus diterjemahkan dulu. Sinyalnya itu harus dirubah ke analog atau ke digital dulu. Nah, itu salah satu contohnya ini. Karena hambatan itu nggak bisa terbaca langsung, tetap semuanya harus dirubah ke sinyal digital atau analog. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, real world, jadi ada primary transducer, ada analog signal, ada secondary transducer, kemudian usable value. Jadi alurnya seperti itu. Jadi itu semua itu dibaca oleh sensor. Kemudian kalau typical electronic system atau typical electronic sensor system itu biasanya ada inputnya besaran fisik tadi atau besaran dunia nyata gitu ya, real world, besaran fisik, kemudian dibaca oleh sensor mengeluarkan data berupa bisa data analog, bisa data digital, itu tidak masalah. Nah, nanti akan dirubah atau dibaca oleh microcontroller sebagai sinyal processing. Kemudian data itu bisa digunakan untuk menganalisa atau data yang bisa terukur untuk digunakan selanjutnya, seperti itu. Baik itu mau digunakan datanya, mau diolah atau di apapun juga. Kemudian dari contoh electronic sensor, jadi komponen itu sangat dekat dengan aplikasi. Jadi seperti ini. Digital sensor itu di dalam instrumen. Misalnya ada sebuah handheld instrumen itu pasti biasanya ada sensor, ada microcontroller, terus ada keypad itu sebagai interface terhadap user. Kemudian ada display sebagai tampilannya, biasanya seperti itu. Jadi
ini contoh satu aplikasi sederhana dari sebuah aplikasi. Biasanya ada sensor, ada pengolah datanya, ada untuk interaksi terhadap usernya, kemudian ada penampil displaynya. Kalau analog sensor biasanya ada namanya ADC, ada perubah dari ADC itu bisa berada di eksternal karena ada microcontroller yang tidak punya ADC, dan ada juga microcontroller yang punya ADC. Jadi makanya di sini ada sensor interface ADC, misalnya sinyal komunikasi, sinyal processing. Jadi baru bisa diolah, bisa di komputer, bisa di microcontroller, bisa di apa saja, seperti itu. Terus kalau multiple sensor display itu, kalau mau di displaykan ke hadap internet, secara sederhananya seperti ini. Ada sensor, ada prosesor, ada COM. Sensor itu merubah besaran fisik ke elektrik, kemudian diolah oleh prosesor, kemudian COM itu adalah komunikasi, dikirim ke communication card gitu melalui sensor bus. Nah, baru situ data bisa disortir dan diupload ke internet, dan data itu bisa dijangkau di mana saja. Jadi sistem sederhananya seperti itu kalau Anda pengen menampilkan sensor ke dalam internet. Jadi kalau kita masuk ke primary sensor dan transducer gitu ya, konvensional transducer ini salah satu kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kalau ciri-cirinya itu atau ya bentuknya lah, itu biasanya besar, tapi biasanya lebih awet gitu ya, dan biasanya masih pakai teknologi yang lebih lama gitu. Contohnya thermocouple, contohnya kompas gitu, itu lebih lama. Ya kekurangannya memang besar, tapi biasanya lebih awet daripada sensor yang elektrik gitu ya, dan biasanya masih mengandalkan teknologi yang lama gitu ya. Kalau sensor masa kini biasanya adalah bentuknya sudah milimeter lah, sudah kecil. Biasanya sensitivitasnya sangat tinggi. Kemudian ada kekurangannya, tapi tidak robust, tidak tahan banting, tidak robust, gampang terpengaruh oleh gangguan yang ada dari luar. Itu tidak robust itu, atau kurang robust. Jadi contohnya fotodioda, fototransistor itu memang sensitif dia, tapi dengan perubahan cahaya sedikit saja dia terpengaruh gitu. Baik itu perubahan cahaya dari sensor device terukur atau dari environmentnya, itu mempengaruhi dia. Kemudian piezoresistan untuk pressure sensor misalnya, ini juga kalau banyak pengaruhnya. Misalnya ini kalau pressure sensor, jadi misal kalau tekanan untuk udara gitu kan, itu kan juga tergantung juga nanti ketinggiannya, atau kalau fluid sensor itu kalau environmentnya gitu ya, itu sangat terpengaruh. Micro accelerometer itu jadi untuk vibration, untuk getaran, atau delta velocity atau car crash itu untuk mendeteksi percepatan. Jadi ini sangat terpengaruh, terlalu sensitif tapi sangat terpengaruh oleh dunia luar. Kemudian chemical, nah ini macam-macam, ada DNA array dan macam. Jadi itu salah satu intermezzo dari sensor. Jadi sensor itu masuk di dalam kategorinya transducer. Jadi kalau
Transducer sendiri itu adalah device yang merubah dari besaran ke satu besaran ke besaran yang lainnya. Sedang sensor adalah device yang mengukur atau mendeteksi stimulus gitu. Atau gampangnya yang merubah dari besaran fisik menjadi besaran elektrik. Tapi aktuator adalah kebalikannya. Jadi dia merubah dari besaran elektrik menjadi besaran fisik gitu. Atau memberikan stimulus atau memberikan parameter gitu. Jadi mungkin itu dulu intermezzo dari sensor. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu. Selamat malam.